saya Suwandi SPD, saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Hari ini hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam uji kinerja UKM PPG Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Berikut adalah video praktik pembelajaran uji kinerja yang saya lakukan di SD UPT STN 16 Bontaramba. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa. Berdiri siap. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Wujud kita berdoa ini supaya kita dalam belajar bisa maksimal, bisa serius dan mendapat ilmu dari apa yang kita pelajari. Baik, sebelum kita masuk pelajaran, saya present terlebih dahulu ke kelas. Bagaimana? Temannya hadir semua? Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Ini jumlahnya. Oke. Alhamdulillah hari ini kita juga kehadiran sudah bagus. Semoga bisa dipertahankan pelajaran setelahnya. Oke, baik. Sebelum kita masuk pelajaran, untuk lebih menambah semangat kita, saya akan memutarkan salah satu lagu wajib yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Sudah tahu semua lagunya? Salah satu lagu wajib adalah sebagai rasa apa? Nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Kemudian di depan kalian yang Pak Guru pegang ini ada gambar ataukah apa namanya benda aslinya ya. Ini sama sih ya. Jadi di sini ada gambar teh botol sosro ya, dan di sini ada teh pucuk harum. Oke, kalian pernah sering melihat benda ini tidak? Pernah. Coba di mana biasa dilihat? Iklan. Iklan. Logo. Di mana? Logo. Di televisi. Si. Ada lagi? Di doa. Oke, bagus. Berarti sudah pernah lihat semua ya. Jadi benda-benda ini sangat erat dengan kehidupan kalian sehari-hari. Jadi teman sudah tahu. Nah, sekarang aku akan contohkan ya. Biasanya kalau iklan, kalau yang suka nonton sinetron, biasa itu ada jeda di antara filmnya, di antara sinetronnya. Itulah yang dinamakan iklan. Itu salah satunya ya. Apapun makanannya, minumnya, teh motor sosro. Itu sama gini, teh pucuk harum, rasa pucuk apa? Rasa terbaik ada di pucuknya. Nah, itu salah satu contoh ya. Jadi salah satu contoh dari iklan dari minuman ini. Oke, paham? Ada tujuan pembelajaran. Pertama adalah dengan mencermati
video pembelajaran yang disajikan melalui media slide PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis kata kunci yang ada pada iklan media cetak dengan benar. Yang kedua, dengan mencermati video tentang unsur-unsur iklan elektronik yang disajikan melalui media slide PowerPoint, peserta didik mampu mengkreasikan paparan iklan media cetak suatu benda secara lisan dengan benar. Yang ketiga, dengan mencermati video iklan media cetak yang disajikan melalui media slide PowerPoint, peserta didik mampu menyajikan kata kunci iklan secara lisan bersama teman kelompoknya dengan tepat. Yang keempat, melalui diskusi peserta didik mampu menguraikan unek-unek pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Yang kelima, dengan mengamati video melalui media slide PowerPoint tentang proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia, peserta didik mampu menunjukkan fungsi organ pencernaan pada hewan ruminansia dengan benar. Coba yang terakhir, Bun. Dengan menganalisasi proses pencernaan pada hewan, peserta didik mampu membuat organ pencernaan pada hewan ruminansia bersama teman kelompoknya dengan tepat. Oke, itu ya. Jadi insya Allah kita akan belajar dan mencoba untuk memenuhi semua video pembelajaran. Kalian siap untuk belajar hari ini? Siap. Saya ingin bertanya lagi, ya. Masih ingat tidak jenis-jenis iklan? Masih ingat? Iya, Pak. Siapa yang masih ingat angkat tangan? Kalian masih ingat? Angkat Saya, tangan. Pak. Oke, coba iklan apa jenisnya? Elektronik, Iklan media elektronik dan iklan media cetak. oke, jadi ada dua ya. Ya, Iklan Pak. media cetak dan ada iklan media elektronik. Ada tidak yang tahu contohnya itu? Contoh iklan media cetak dan contoh iklan media elektronik. Ada bisa kasih contoh? Coba. Saya, Pak. Coba. Apa? Silakan. Media elektronik, Apa itu? Coba. misalnya TV, TV, radio, radio. internet. Oke. Kemudian iklan media cetak. Saya, Pak. Nah, silakan. Buku, Terus, poster, terus. surat kabar, koran. Oke, bagus ya itu ya. Jadi itu adalah contoh dari media-media, kedua media yang akan kita pelajari, yang akan video pembelajaran yang berkaitan dengan iklan dan hewan ruminansia. Oke, jadi silakan kalian simak video pembelajaran di atas agar kalian memahami. Nah, sebentar ada beberapa pertanyaan, silakan kalian catat. Ya, catat nanti yang akan yang mau dibahas juga. Ya, ya silakan dicatat. Seluruh sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 3, makanan sehat. Oke. Tema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Contoh makanan sehat antara lain Itu adalah video pembelajaran tentang tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan. Jadi ada dua tadi, makanya tadi saya suruh menuliskan rumusan masalahnya ya. Jadi yang pertama itu tentang iklan, yang kedua itu adalah tentang hewan ruminansia, bagaimana proses pencernaan makanan dari hewan ruminansia. Oke, diperhatikan kita semua toh? Oke, bagus. Nah itu ya. Jadi setelah kalian memperhatikan video tadi dan sudah merumuskan masalahnya, saya akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Dan nanti yang satu namanya silakan bergerak sesuai dengan apa yang kelompok yang saya suruh. Bahan ajar dengan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Masing-masing saya akan bagikan. Jadi jangan dulu kerja, nanti saya akan jelaskan dulu. Ya, itu ada bahan ajar. Itu bahan ajar adalah materinya, materi-materi yang akan kalian kerjakan pada hari ini. Itu lembarnya. Ini bahan ajar ya. Oke.
sama. Jadi sebentar saya ingin jelaskan dulu ya. Oke, baik, perhatian. Nah, di sini sebelum kalian mengerjakan, saya jelaskan dulu cara pengerjaannya, oke? Nah, di sini ada petunjuk belajar yang terbawa ya. Buatlah kelompok yang terdiri dari 4 orang atau 5 orang, sudah ada ya. Kemudian diskusikan bersama teman kelompokmu. Kemudian ketika bertanyalah kepada guru jika mengalami kesulitan. Dan yang terakhir, setelah didiskusikan masing-masing kelompok ke depan untuk presentasi. Jadi sebentar masing-masing perwakilan akan membacakan hasil pekerjaannya. Dan di belakang itu sudah ada gambar-gambar. Jadi silakan baca dulu pertanyaannya, kemudian kalian jawab sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Paham? Di depan ini. Nah, saya akan menjelaskan dulu sebelum kalian mengerjakan. Saya akan jelaskan sedikit. Nah, ini contohnya. Amatilah gambar di bawah ini. Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat? Ada gambar. Untuk makanan sehat antara lain yang tadi sudah ada di video ya. Ada makanan pokok, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, telur, ikan, daging. Masih ada yang kurang ini, susu. Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Nah, kata kuncinya pertumbuhan otak anak. Cukup itu saja. Kemudian tujuannya adalah mengajak masyarakat mau mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi demi pertumbuhan otak anak-anaknya. Ada ciri-ciri iklan ya. Harus informatif, harus komunikatif, bahasanya singkat dan padat dan menarik tentunya. Jadi kita juga akan membahas sebentar di LKPD-nya itu adalah tentang hewan ini. Selain menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat yang tadi, kemudian kaitannya dengan pelajaran IPA adalah tentang hewan ruminansia atau hewan memamah biak kan ya. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah nama lainnya adalah memakan ya. 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Sekarang silakan kalian mengerjakan LKPD-nya sesuai dengan yang kalian pahami. Detailnya di video pembelajaran boleh, di buku belajar ada, di bukunya juga bisa. Oke, paham ya? Kalau ada yang mengalami kesulitan silakan bertanya. Oke, paham? Oke, silakan. Dipindahkan di belakang saja supaya luas tulisannya.
Bisa baru 1, ini nomor 2-nya. Maka tadi saya bilang tulis ini 1, 2, 3. Tadi ingat. Tapi ini nih. Ini tulis 1. Ya. Hebat. Oke, sekarang saya minta kelompok 1 ya. Jadi kita sambil yang lain belum selesai, silakan selesaikan. Saya minta kelompok 1 yang terlalu Oke, kelompok 1 untuk naik mempresentasikan hasil kerjanya, hasil diskusinya bersama teman. Saya harapkan kelompok lain untuk memperhatikan teman yang naik, kemudian mengoreksi ataukah memberikan saran kepada teman yang lain. Tidak paham? Oke, silakan kelompok 1. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kalian perhatikanlah, tolong menghargai teman. Solusi untuk hidup sehat dan awet muda. 2. Makanan sehat dan bergizi penting pertumbuhan oleh anak Anda. 3. Kita jantung Anda konsumsi sayur dan buah segar. Manfaat primo dengan rasa dan Oleh kedua, ciri-ciri dari sebelum kata kunci. ciri-ciri Ciri sebuah kata kunci adalah 1. Terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase. 2. kalian perhatikan tuh. Mengandung kata yang terdapat dalam sebuah bacaan. Hasil kerjanya kelompok 1 diperhatikan. Jadi yang ini menandakan seperti yang dia sudah berikan tanda panah. Yang mana? Ini mulut, kemudian ini cara jelaskannya. Jadi nanti pokoknya warna merah menunjukkan kerongkongan. Lanjut, warna apa lagi? Coklat menandakan apa? Oke, lanjut. Warna apa lagi yang ada di situ? Pink menunjukkan. Oke, kemudian ini harus ini ya. Oke, ini menandakan rumen ya. Kemudian khusus. Warna apa itu? Coklat juga ya. Harusnya dikasih beda ya dengan tadi ya. Oke, lanjut. Yang khusus, kemudian terakhir halus. Ya, halus. Oke, sudah. Tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke, sudah mempresentasikan ya. Sudah bagus. Hasil apa lagi? Selanjutnya belum? Sudah? Oke, sekarang kan kelompok 3. Tepuk tangan kelompok 3. Ingat ya, baca soalnya, kemudian kalian menjawab sesuai dengan soalnya. Oke, silakan. Soalnya langsung yang pertama dulu ya. Oke, baca ini. Oke, kalian perhatikan kelompok 1. Perhatikan dulu nah. Oke, bisa tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sudah bagus ya caranya. Nah, sekarang tersisa yang terakhir, silakan kelompok 2. Oke, silakan. Oke, ini dari kelantan saya katakan. Nah, itu ya, itu soalnya baca. Oke, lain perhatikan seperti biasa. Oke. Makan sehat dan bergizi seluruh untuk hidup sehat. Solusi untuk hidup sehat. Gambar kedua, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan anak Anda. Gambar ketiga, daya jantung dan konsumsi sayur dan buah segar manfaat prima dengan nasi yang dahsyat. Ciri-ciri dari sebuah kata kunci. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah atau satu terdiri dari satu
Dikatakan Oke, terima kasih. Tepuk tangan juga kepada kelompok kedua. Oke. Nah, baik. Nah, karena kelompok 1, 2, dan 3 sudah menampilkan dengan baik, kita berikan tepuk salut untuk kita semua ya. Kelompok ya. Tepuk salut. Oke, mantap sekali. Oke, itu ya. Nah, jadi sebagian besar sudah memahami kan? Dari tadi kita sudah mengerjakan 2 LKPD. Yang pertama LKPD Bahasa Indonesia tentang mencari kata kunci dan dari iklan. Kemudian kedua tentang hewan apa tadi? Hewan ruminansia. Ini adalah apa? Sapi. Oke, itu ya. Nah, sekarang untuk lebih memahami kembali, saya akan membahas kembali tentang penguatan tentang kata kunci. Diperhatikan baik-baik supaya lebih memahami. Oke? Perhatikan. Kita akan membahas tentang kata kunci pada iklan dari tema 3 subtema 1 lokal bahasa Indonesia kelas Indonesia. Selamat belajar. Sebelum kita ke kata kunci, kita bahas dulu apa itu iklan. Ini pengertian iklan. Adalah media untuk menginformasikan tentang suatu produk. Sudah tahu kan? Ya, yang tadi kan? Kemudian kita membahas tentang kata kunci dalam iklan. Apa ya kata kunci dalam iklan? Kata kunci adalah kata atau frasa yang digunakan untuk mencocokkan iklan dengan istilah yang ditelusuri atau dicari orang. Cara menemukan kata kunci dalam iklan. Caranya adalah 1. Baca dan lihat iklannya dengan seksama. 2. Perhatikan gambarnya. Lalu kita ingat tadi kata kunci. Kunci ini apa saja ya? Yaitu terdapat dalam judul iklan. Kemudian disebutkan pada awal iklan. Serta kata kunci dapat dilihat di gambar. Ayo teman-teman kita lihat untuk menemukan kata kunci Diperhatikan jangan bermain. gambar 1, gambar 2, dan juga gambar 3. Ini adalah makanan sehat dan bergizi ya. Tadi kita sudah cari kata kunci sama-sama ya. Oke, kita lanjut dulu. Jawaban dari gambar pertama adalah kata kuncinya makanan sehat dan bergizi. Singkat. Oke. Karena judulnya, tadi ciri-cirinya adalah ada dari dalam judul. Makanan sehat dan bergizi. Ini gambar kedua. Gambar yang kedua Nah, ini adalah kata kuncinya. sehat Makanan sehat dan bergizi dan dan otak. Nah, kenapa dia ada otak? Karena di sini pembahasan tentang otak. Nah, oke, kemudian cara memahami, menemukan kata kunci. Diperhatikan. Dengan gambar ketiga. Nah, ini gambar ketiga kata kuncinya adalah jantung, sayur, dan buah segar. Nah, itu singkat saja. Tadi agak panjang kan? Cuma yang paling benar adalah seperti ini. Oke. Kita ulas kembali tentang hewan ruminansia ini. Supaya kita lebih memahami, jadi kita harus dikasih penguatan ya. Oke, ini proses pencernaan makanan. Siapa ini? Ini tahu? Ya. Dia senang sekali belajar ini. Dengar ya. Dan ada soalnya. Tentang apa? Proses pencernaan makanan pada hewan manusia. Usia berdua bisa teman-teman kasih gambar. Berikut adalah struktur atau susunan dari organ pencernaan pada hewan manusia. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada esofagus atau kerongkongan. yang ketiga ada lambung. Nah, yang perlu diketahui, lambung ini terdiri dari Ada apa tadi? ada Ada rumen, ada kulit, memasuk dan
itu saya akan mengambil contoh mengenai proses pencernaan pada sapi. Nah, yang pertama ini ya. Yang pertama, Nah, dulu perhatikan depan. Berfungsi sebagai tempat masuknya makanan. Ya. Mulainya proses esofagus atau kerongkongan. Berfungsi sebagai jalur penghubung antar rongga mulut dengan lambung. Jadi sebelum makanan masuk ke lambung, dia melalui kerongkongan sama di manusia. Ada kerongkongan manusia kan? Nah, itu di situ lewat makanan ya. Oke. Kemudian ketiga, nah, lambung. Lambung ingat ada berapa lambung? Lambungnya sapi? Yang pertama dia masuk ke rumen dulu, kemudian ke apa namanya omasum, kemudian ke mulut, kemudian rumput dikunyah di mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke perut besar. Nah, prosesnya adalah pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Kemudian dia kembali ke mulut. Jadi makanan yang sudah ada di situ, nah kasih kembali ke mulutnya sapi. Nah, makanya 2 kali makan tak, 2 kali mengunyah, ini maksudnya. Nah, makanan dikunyah lagi untuk kedua kalinya dengan lebih sempurna. Setelah itu dia masuk ke retikulum. Nah, di sini adalah makanan yang difermentasi oleh bakteri protozoa. Setelah retikulum dia masuk ke omasum. Setelah omasum proses pencernaan bantuan enzim pepsin. Setelah itu anus. Sekalian, senang tidak belajar hari ini? Kalau senang, kalau semangat, berarti saya masih bisa bertanya dong ya. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran pada hari ini? Yang tadi kita belajar, ingat berapa pelajaran tadi? 2. Apa saja pelajarannya? Bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia tadi belajar apa? Tentang apa tadi? Iklan. Apalagi contoh iklan. Apalagi ciri-ciri iklan. Bagus. Kemudian apalagi tadi itu Hewan ruminansia. ya, kalau IPA-nya hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Sapi. Contohnya sapi ya. Apa artinya tadi hewan ruminansia? Hewan yang mengunyah berapa kali? 2 kali. Masih ingat tadi proses-prosesnya? Makanan pertama masuk ke mana? Mulut. Masuk ke Kerongkongan. kerongkongan, kemudian masuk ke rumen atau perut besar. Ya benar itu, sudah benar. Perut besar memang. Nama lainnya adalah rumen. Ini sama aja, rumen perut besar sama. Setelah itu masuk ke omasum, kemudian retikulum, kemudian omasum, kemudian masuk ke situ. Usus dulu dicerna baik-baik, usus harusnya itu mencerna baik-baik, kemudian sisa kotoran-kotorannya itu dikeluarkan melalui ya. Oke, pernah semua lihat sapi toh? Oke, baik. Alhamdulillah ya. Hari ini kalian sudah banyak belajar tentang iklan dan hewan ruminansia. Di belakang itu ada evaluasi, ada soal, silakan kalian kerjakan. Ada itu ya. Ini. Oke, sudah semua evaluasinya ya? Oke, sudah? Sudah belum evaluasinya? Oke, nomor 1 siapa bisa jawab? Angkat tangan. Nah, coba Nurul, nomor 1. Ini dulu, pertanyaan dulu. Dari evaluasinya coba. Macam gigi yang dimiliki sapi adalah gigi seri dan gigi geraham. Nah, oke, jadi pertanyaannya adalah ada 2 macam gigi yang dimiliki oleh sapi. Yang pertama adalah gigi seri, yang kedua adalah gigi geraham. Nah, sekarang yang nomor 2, siapa bisa jawab? Baca pertanyaannya, kemudian jawabannya, silakan. Cepat. Nomor 2 apa soalnya? Proses pencernaan, coba yang lain lagi. Coba nomor 2. Proses pencernaan. Saya Pak. Oke, ayo dulu. Karena ini. Proses Coba. pencernaan yang terjadi pada usus dan pencernaan makanan sapi adalah Apa? Anda jawab. absorpsi dan fermentasi. Oke, bagus. Absorpsi dan fermentasi. Sapi. Oke, kemudian nomor 3. Oke, silakan. Nomor 3. Ini ada ya. Nah, bagian yang ditentukan oleh nomor 3 apa? Usus, benar? Benar. Oke, lagi siapa lagi?
pelajaran bahasa Indonesia. Baca dulu soalnya nih, kayak Rehan. Nah, ini. Informasi. Mana? Coba baca. Informasi. Nah, jawab. Apa? Satu. Baca. Apa? Cepat. Oke, pentingnya air bagi tubuh kita. Benar atau salah itu? Salah. Benar ya. Jadi itu gambar itu menandakan bahwa pentingnya air bagi tubuh kita. Jadi manusia itu perlu 8 sampai 10 gelas per hari. Itu yang kita wajib minum terus per hari. Oke, kemudian nomor 2. Ini coba. Oke, lanjut. Nomor 2. Nah, pada apa? Apa jawabannya? Oke. Jadi seluruh masyarakat yang jadi gambar yang tadi yang ada sudah dijawab oleh Rehan itu ditujukan kepada seluruh masyarakat. Nomor 3. Apa lagi? Nomor 3. Coba. Apa? Kayak lupa itu. Nomor 3. Nomor 3. Oke, apa? Kalimat yang mudah dipahami. Oke. Dan terakhir nomor 4. Coba Kisah. Oke, mempromosikan sesuatu. Oke, sudah semua ya. Oke, baik. Perhatian. Sisa hebat. Oke, tadi kita sudah mengevaluasi hasil dari pelajaran kita. Alhamdulillah, hampir semua yang angkatan tadi sudah memahami pelajaran pada hari ini. Semoga itu berlanjut di pelajaran selanjutnya. Ya, jadi untuk hari ini yang dapat kelompok yang paling hebat, jadi saya namakan kelompok hebat. Jadi yang pertama kerjasamanya saya nilai, kemudian yang kedua cepat selesai, dan yang ketiga jawabannya tentunya. Oke, jadi yang kelompok yang pertama kelompok yang hari ini yang paling hebat adalah kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, jadi besok kelompok 2, 3 jangan mau kalah, harus lebih hebat. Siswa hebat. Begitu ya. Ya, kemudian pesan Pak Guru. Halo. Pesan Pak Guru sebelum kita pulang, ingat jaga kesehatan. Sekarang cuaca lagi tidak keadaan hujan, keadaan panas. Oke? Jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, kemudian jangan lupa belajar di rumah. Kalian baru-baru sudah ujian, sudah PTS. Semoga kalau nilainya bagus ya kita tinggal melanjutkan saja. Jangan dulu lemas. Oke, seperti itu ya. Guys, seperti biasa sebelum kita pulang silakan ketua kelas untuk memimpin doa pulang. Silakan. Berdiri, siap. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil auzinni an ansuri matakalladzina an'amta alayya wa ala walidayya wa an ansurihin tardahu wa ja'ilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Siap. Nah, alhamdulillah kita sudah belajar hari ini. Semoga di kedepannya lebih baik. Siap untuk lebih baik ke depannya? Siap. Untuk itu Pak Guru ucapkan terima kasih sekali lagi. Pak Guru akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi